Bagaikan sebatang pohon, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal farah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Musholah Al-Ikhlas beserta jajaran kepengurusannya, yang kami hormati para sesepuh kami, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Haji Bukos, Bapak-bapak, Ibu Ketua RT, Bapak Ibu hadirin yang insya Allah kita semua sama-sama berahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah di subuh yang penuh dengan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kita bisa bersama-sama bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah buat kita semua, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita selalu berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah subuh yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, bahagia rasanya hati ini tatkala masuk ke dalam musholah ini, lihat jamaahnya, jamaah tubuhnya, subhanallah banyak hadir. Semoga insyaallah pertemuan kita pada subuh kali ini akan menjadikan pertemuan yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu berharap, selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dan keluarga-keluarga kita bisa selalu ditempatkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah dan juga dalam kita beramal saleh. Itulah harapan kita selalu. Itu munajat kita, doa yang selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi doa, niat, harapan saja belum cukup, belum bisa menjadikan kita orang-orang yang bisa istiqomah dalam hal ibadah, belum bisa menjadikan kita orang-orang yang insyaallah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selanjutnya setelah kita mempunyai niat, punya kemauan, maka niat dan kemauan yang baik itu harus diaplikasikan dengan amal perbuatan. Harus kita aplikasikan sekali lagi dengan perbuatan. Kalau kita mungkin kepengen punya motor, tentunya apa yang harus kita lakukan di dunia ini? Kalau kita kepengen keluarga kita nanti dimasukkan ke dalam surga Allah,
Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang harus kita lakukan? Mari kita arahkan keluarga kita kepada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mungkin yang bujang kepengen dapat istri yang cantik, maka usaha cari, ya. Jangan kepengen dapat bini yang cantik, gawinya duduk di rumah melihat sinetron, tidak dapat. Ya. Maka itu juga sebaliknya, yang wanita yang mungkin belum menikah, kepengen dapat suaminya yang soleh, yang rajin ibadahnya, yang insya Allah bisa menjadi imam bagi keluarganya, tapi berkumpulnya bukan di tempat-tempat pengajian, tidak dapat, Pak. Ya. Tidak dapat. Maka oleh karena itu usaha ini penting sekali. Usaha ini sekali lagi penting sekali kita lakukan untuk kita mewujudkan cita-cita kita. Makanya dalam pepatah Arab itu mengatakan man sara 'ala darbi wasal. Barang siapa yang berjalan pada jalannya, maka insya Allah dia akan sampai pada tujuan. Dan berjalan ini harus dengan sungguh-sungguh. Jangan separuh-separuh. Dalam pepatah lain juga dikatakan, sering kita dengar, man jadda wajada. Ini pepatah Arab, bukan hadis. Kata-kata mutiara, kalau kami tulis pesantren menyebutnya mahfuzon. Mahfuzon namanya. Kata-kata mutiara. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka insya Allah dia akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Begitu juga kita saat ini. Kita berharap sekali lagi, bercita-cita agar kita ini memperoleh kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagia dunia dan juga bahagia di akhirat. Subhanallah. Itu cita-cita kita semua. Makanya dalam doa kita selalu kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dan juga kebaikan di akhirat kelak ya Allah. Wa qina adzabannar, jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Ini doa kita. Kita sering sebut doa satu jagat. Jadi kalau kita dah banyak berdoa, cukup doa ini baik, insya Allah lengkap dalam. Tapi jangan lupa Pak, sebelum berdoa ada syarat berdoa agar kita bisa diterima doanya jadi. Ada syarat yang harus dilakukan. Apa? Paling tidak sebelum kita doa harus bertahmid dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang singkatnya. Kalau nak yang panjang ada yang macam hamdan syakirin, hamdan na'imin. Itu yang pasti pujian dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah pujian apa? Syarat kedua dalam doa kita agar diijabah oleh Allah, membaca shalawat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selesai, baru kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta apa yang kita inginkan. Tapi jangan lupa sebelum kita minta yang lain-lain Pak Bu, kita minta ampun dulu kepada Allah dari dosa-dosa kita. Makanya dalam doa kita di awal tadi, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna. Minta ampun dulu untuk diri kita ini. Kita yang tentunya banyak salah, banyak dosa, banyak khilaf yang kita lakukan. Kita minta ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita minta ampun, jangan lupa diutamakan mendoakan kedua orang tua kita. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Doakan, jangan lupa Pak. Bu, kita kadang-kadang maaf kita doa panjang doa, jadi yang terakhir baru doa orang tua. Jangan Pak. Kita utamakan kalau bisa orang tua kita utamakan. Saat ini kita sebagai anak mendoakan orang tua kita. Insya Allah kita pun punya anak. Kalau kita selalu mendoakan orang tua kita, insya Allah anak kita akan didoakan kita. Insya Allah. Kenapa? Karena contoh dulu.
Ini kaki maaf kita nak doakan anak kita, nak kepengen didoakan oleh anak kita, tapi kita tak galak ngajari anak kita berdoa. Mak mana doa anak kita nak doakan kita? Ya. Mak mana kita nak mendapat doa dari anak kita, sekali lagi kalau kita tak pernah memberikan contoh berdoa kepada anak-anak kita. Maka oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini perlu sekali dan penting sekali. Setelah kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan munajat sekali lagi dengan doa, semoga dengan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kami katakan di awal syaratnya pertama membaca tahmid dahulu, membaca shalawat Nabi, memohon ampunan kepada Allah akan kesalahan-kesalahan kita, baru meminta apa yang kita inginkan. Insyaallah munajat kita, harapan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman memang yang namanya doa itu Pak, Allah itu ada yang langsung dikabulkan doa kita. Ada yang ditunda dulu, bukan tidak dikabulkan. Doa-doa kita bukan, tapi ditunda dulu. Ada doa kita, munajat yang kita inginkan itu dikabulkan tapi lewat perantara orang lain. Ada yang seperti itu. Tapi yakinlah ketika kita bermunajat kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita dan keluarga kita ini menjadi orang-orang yang baik, maka insyaallah doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang merubah seseorang menjadi baik atau buruk itu hak Allah. Bukan hak kita manusia. Hak Allah. Kita mungkin doakan ada keluarga kita mungkin suami kita lah taruhlah misalnya atau istri kita gawinya maaf hura-hura lain misalnya, sholatnya masih galak tinggal, kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, kita doakan ya Allah, jagalah keluargaku ya Allah, jagalah istriku, jaga suamiku, jaga anak-anakku ya Allah, agar mereka selalu istiqomah di jalan, mau menjalankan semua perintah-perintahmu ya Allah, menjalankan ibadah selalu untukmu ya Allah. Doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kami katakan di awal Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sekali lagi dalam kita meraih kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala ini harus ada niat dan sungguh-sungguh yang harus kita lakukan. Kami katakan di awal bukan cuma hanya niat saja, tapi amal perbuatan harus kita lakukan, dibuktikan dengan perbuatan. Sama dengan kita meyakini bahwasanya tentang keimanan kita. Kita beriman kepada Allah awalnya kita yakin dengan diri kita. Tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan, keluar dengan lisan kita kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lisan kita terucap kalimat syahadat. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apakah cukup sampai di situ keimanan kita? Belum. Masih ada syarat ketiga. Apa? Wa amalun bil arkan. Keimanan itu harus dibuktikan dengan amal. Apa amalnya? Yaitu tadi syaratnya ketika kita mengaku kita beriman kepada Allah, Allah kasih syarat buat kita agar kita menjadi golongan orang-orang yang beriman, golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina syarat orang-orang yang beriman itu dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ila akhir ayat. Jadi kalau kita kepengen dijadikan oleh orang-orang yang bertakwa yang beriman kepada Allah, syarat pertama tadi apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib. Siapa Allah? Allah gaib. Kita tidak melihat Allah, kita tidak tahu Allah, tapi kita harus percaya bahwasanya Allah itu ada. Kita harus percaya bahwasanya hari akhir itu ada. Percaya. Sudah kita percaya kepada Allah, tadi kami katakan di awal keyakinan kita kepada Allah keluar dengan lisan. Syarat kedua apa? Mendirikan sholat, menjaga sholat. Ini penting Bapak Ibu. Ustaz malah Ustaz siap ceramah pasti ngomongnya sholat terus. Mak inilah. Karena sholat ini subhanallah sesuatu yang amat sangat penting.
Dan memang ini tugas kita dan kewajiban kita semua sebagai seorang muslim. Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sungguhnya salat ini merupakan kewajiban buat kita, karena ketika kita meyakini atau mengakui bahwa kita ini adalah orang-orang yang mukmin. Wajib. Jadi saat ini alhamdulillah kita bisa subuh bersama-sama di mushola yang kita cintai ini. Saat ini juga kita pesan, kita syiarkan kepada keluarga-keluarga kita yang mungkin belum bangun subuh saat ini. Yuk bangun subuh. Yang ngopi banyak ke mushola, tapi sholat subuh dulu. Iya, yang belum sempat ke mushola, kan? Subuh. Jangan sampai subuh ini lewat, ketinggalan tidak kita lakukan. Jangan. Maka oleh karena itu, bangun subuh yang belum subuh dari rumah. Subuh. Kenapa? Karena hari-hari yang sudah kita lewati itu tidak pakai balik lagi. Hari yang sudah kita lalui tidak bisa kembali lagi. Kalau hari yang kita telah lalui itu bermaksiat kepada Allah, tidak menjalankan perintah Allah, na'udzubillah. Bagaimana kita mau mempertanggungjawabkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian-kelalaian kita itu? Karena kita tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu setiap yang kita lakukan semuanya nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, tidak ada yang terlewat. Dalam Al-Qur'an yang bacakan pada saat Imam tadi, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Setiap kebaikan yang kita lakukan, walaupun kecil sebesar biji zarrah, insyaallah kebaikan itu akan memberikan kebahagiaan buat kita. Sama saat ini, yang ngasih minuman, yang ngasih makanan, ini kebaikan subhanallah. Kita doakan insyaallah orang-orang yang berinfak yang memberikan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Tapi belum sempurna Pak sedekahnya kalau belum diminum. Iya Pak. Makanya dia sudah ada diminum. Kalau nggak sudah diminum baru berkah galau-galau, kalau belum diminum, belum dimakan, belum lengkap, baru dapat memberikan baik. Tapi karena belum dimakan, jadi belum merasakan. Jadi jangan sudah ada minuman, silakan diminum dulu. Nah, tidak apa-apa. Saya di depan kita sampai jam 8 gitu. Insyaallah. Monggo Pak silakan. Jadi Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus sekali lagi sama-sama kita jaga. Sama-sama selalu kita introspeksi dalam diri kita. Agar jangan sampai dalam kehidupan kita ini kaget, kita tidak mengisi kehidupan ini, tidak mengisi waktu yang saat ini Allah berikan kepada kita ini untuk kita banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kami katakan di awal tadi, lan tarji'al ayyamul lati madat. Tidak akan bisa kembali lagi waktu-waktu yang sudah kita lalui. Tidak akan bisa kembali lagi. Nah, yang kami katakan di awal tadi, kalau takutnya kita waktu yang kita lalui itu banyak bermaksiat kepada Allah, meninggalkan perintah Allah, saat itu dimintai pertanggungjawaban, maka na'udzubillah, apalagi saat itu Allah mengutus malaikat Israilnya kepada kita, habis waktu kita di dunia ini, maka na'udzubillah. Saat itu kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tempat kamu nanti. Saat ini habis waktumu di dunia. Aku diutus oleh Allah kata malaikat Israel untuk mencabut nyawamu. Ini tempatmu, neraka Allah, karena kelalaianmu di dunia. Na'udzubillah. Ketika kita sudah diperlihatkan bagaimana dahsyatnya, bagaimana na'udzubillah kita tidak bisa membayangkan bagaimana ngerinya siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat itu kita bermohon sama Allah Subhanahu wa taala, baru bermohon ngomong sama Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Saat itu kita baru bermohon sama Allah, ya Allah Rabbana absarna wa sami'na, aku melihat ya Allah, aku mendengar bagaimana dahsyatnya siksaanmu ya Allah. Aku takut ya Allah, aku belum sanggup untuk menerima siksaanmu ya Allah. Farji'na
farji'na na'mal salihah inna mungkinun. Ya Allah, hidupkan aku kembali, berikan kesempatan kedua bagiku ya Allah, karena saat ini baru aku yakin akan dahsyatnya siksa-Mu ya Allah. Saat itu kita mohon sama Allah, saat itu kita bermohon kepada malaikat Israel yang diutus oleh Allah, maka saat itu sudah tidak ada lagi kesempatan bagi kita. Kita hanya tinggal merasakan liyadzuqul adzab. Bagaimana dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sekali lagi kita semua tidak menginginkan ini. Kita semua sayang dengan diri kita. Kita semua sayang dengan keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, jamaah kita, masyarakat kita, semuanya kita sayang. Jangan sampai kita semua ini dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun sebenarnya tidak mau kita dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memberikan jalan, Allah memberikan tuntunan, Allah memberikan sosok figur manusia yang harus kita jadikan suri tauladan, yang harus kita jadikan contoh. Yang kalau kita berpegang dengan ini, maka insya Allah kita tidak akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi memang Allah cuma menyiapkan bagi kita ini dua tempat di akhir nanti. Surga, dua tempat inilah. Surga sekali lagi dan tinggal kita nak milih yang mana. Setiap kita pasti milihnya maunya masuk ke dalam surga, diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ketika kita berkeinginan kita dimasukkan ke dalam surga Allah, diberikan kebahagiaan oleh Allah, yuk kita sama-sama saat ini mengintrospeksi diri kita, mana kita sekali lagi. Kalau kita masih tinggalkan sholat karena dunia kita, karena banyak nyari duit tadi di dunia tadi, ketika terdengar panggilan Allah azan, biasa-biasa aja, sakit, kaget, lagi tangguh, lagi banyak uang, lagi banyak pembeli, lagi ada penumpang, kaget, habis waktunya. Kita terkadang sering masih terlena dengan dunia tadi. Nah inilah yang nak sama-sama sekali lagi kita perbaiki, yang nak sama-sama kita perbaiki. Kita jago niat ini. Kenapa? Karena memang ini sekali lagi syarat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kepengen diberikan kebahagiaan nanti, maka ini harus dilakukan. Jangan maaf dunia leha-leha baik. Tidak ada usaha untuk meraih kebaikan tadi, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada usaha begitu. Memang cara kita di dunia ini biasa-biasa baik. Kalau kita tinggalkan sholat di sana, dekati Allah langsung pukul kita dekati. Dekati. Biasa-biasa baik memang. Tapi na'udzubillah, kalau kita terus lalai, dekati lagi wong yang ingatkan kita, na'udzubillah. Sedih kita, takut nih. Jadi jangan maaf bahagia kalau ada orang yang melakukan kemaksiatan terus. Mungkin hobinya maling terus galinya. Lah masuk keluar masih maling lagi. Lah masuk keluar, jangan bangga, aku maling tak ketahuan, jangan bangga, jangan salah, hati-hati. Apalagi sudah dekati anak gor lagi, tetangga lah sudah biasa cuek-cuek, tak tahu aku kalau maling dekati anak gor, hati-hati Pak. Itu berarti Allah sudah menutup hatinya. Allah sudah cuek sama mereka. Kenapa? Karena sudah diomongin. Diajak sholat, diajak selalu melakukan ibadah, diajak ikut majelis taklim, cuek baik. Akhirnya yang kita takutkan kalau Allah murka, dicuekin baik, kita didiam kita baik, kata negor kita lagi dari kesalahan kita. Jangan kita bangga, hati-hati. Kita harusnya takut. Kenapa? Wa yamuttuhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah mendiamkan kita, itu berarti dari kesalahan kita. Didiamkan mana tidak kata lagi nak merubah kita melalui perantara saudara-saudara kita, jamaah kita. Hati-hati yang model ini. Memang sekali lagi di dunia biasa-biasa baik, tapi na'udzubillah nanti
ketika kita menghadap Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hanya bisa bersedih, menangis dan menangis. Tatkala kita dikubur Allah di alam kubur, sudah jelas kita akan menerima siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari melalui subuh ini, dan apalagi ini baru masuk awal tahun miladiah, paling tidak melalui awal tahun ini kita kembali sekali lagi mengingat-ingat diri kita. Kalau kemarin tahun 2020 kita merasa masih kurang ibadah kita, sholat kita masih galak bolong-bolong, yuk di tahun 2021 ini kita memperbaiki itu semua. Ya. Kalau yang tadinya mungkin kita masih malas-malas dalam kita melakukan kebaikan, beramal soleh, berbuat baik, menolong saudara kita, menolong keluarga kita, menjadikan diri kita bermanfaat untuk orang lain. Kalau tadinya kita masih enggan, masih pilih-pilih, kalau yang kaya dibantu, yang kaya bagi dihadiri, masih pilih-pilih maju, yuk kita sekali lagi memperbaiki itu semua. Kenapa? Karena kami katakan di awal tadi, jangan sampai kita semua nanti menangis tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita berkeinginan sekali lagi kita ini memperoleh kebahagiaan. Maka apa syaratnya? Dalam Al-Quran Allah menakitkan kembali, Allah menguatkan kembali. Kalau kita kepengen kita dimasukkan ke dalam surga Allah, diberikan kebahagiaan dari Allah, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat. Ingat dua, amanu wa 'amilus shalihat, beriman dan juga beramal saleh. Iman baik kepada Allah Subhanahu wa taala dibuktikan dengan apa? Baik salatnya, baik akhlaknya juga, wa 'amilus shalihat. Karena antara aman wa 'amilus shalihat ini dua sepasang yang tidak bisa ditinggalkan. Kita bagus ibadahnya kepada Allah, tapi buruk akhlaknya dengan manusia, tidak bagus dengan manusia, maka kita tidak akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati Pak, Bu. Ini kan terkadang kadang di dalam diri kita, dalam keluarga kita mungkin ibadahnya dijaga bagus ibadahnya, tapi akhlaknya kepada sesama manusia tidak bagus. Masih galak merumpi misalnya, masih galak mengunggong, masih galak mudah-mudahnya melangkop seseorang buruk. Nah, awas kau melangkop, kau tak sholat. Hati-hati ya. Tidak boleh kita ngomong seperti itu, tidak boleh. Kenapa? Karena yang menentukan itu bukan kita, tapi Allah. Dan penentuan itu bukan di awal saat ini, Pak. Penentuan itu di akhir, saat kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak kejadian di dunianya jahat mungkin ya, tapi ketika di akhir kehidupannya ternyata dia berubah, ibadahnya bagus, ngajinya semangat. Ketika dipanggil sama Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, saat itu dia dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang seperti itu. Ada juga ketika mungkin seseorang yang mudanya dulu rajin sholat, rajin ke mushola, rajin ke masjid, itu ketika di akhir-akhir hari tuanya berubah, menjadi tidak bagus. Ada yang seperti itu. Makanya kita dilarang oleh baginda Rasulullah SAW untuk melakop seseorang. Melakop itu artinya ngatuilah kalau bahasa kita, menjudge seseorang buruk, jangan. Karena sekali lagi itu hak Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan hidayah bukan kepada orang-orang yang engkau cintai, tapi aku memberikan hidayah, kata Allah, kepada orang-orang yang aku kehendaki. Jadi kehendak Allah, hak Allah menjadikan seorang baik atau buruk. Maka oleh karena itu kalau kita sudah bagus ibadahnya, maka jangan lupa amalnya pun harus bagus.
Kalau mungkin ada tetangga yang butuh bantuan kita karena keilmuan kita, yuk dihadiri. Mungkin ada yang butuh doa kita, yuk dihadiri. Jangan pilih-pilih yang kaya bagi hadir, yang ada kalau dia itu nular pulang miskinnya kita aja. Dihadiri sama-sama. Diajak kumpul sama-sama. Karena ini tadi dua ini syarat. Kalau kita dua ini seimbang, hablum minallah bagus, hablum minan nas bagus, maka insyaallah anna lahum jannat kata. Bagi mereka akan aku siapkan surga. Mana surga itu? Jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Surga yang di dalamnya atau di bawahnya mengalir sungai-sungai yang indah, subhanallah. Tidak banyak kita membayangkan bagaimana bahagianya tatkala kita berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan ini bisa lengkap kalau kita masuk surga itu sama keluarga kita. Ya tak? Sama istri kita, sama suami kita, sama anak-anak kita, sama tetangga-tetangga tatkala kita hidup di dunia itu senang, Bu. Pak, masuk surga itu senang. Tapi kalau kata cuma masuk surganya dewean baik, lemah. Tak kata kawan ngobrol. Ya tak, Pak? Di dunia ini baik, keluarga kita dewean sedih, Bu. Tak kata kawan ngobrol. Dia kata tempat curhat. Ya tak? Walaupun bahagia lalu gagal, tapi kalau dewean masih tak lemah juga. Ya tak? Percaya tak, Bu? Pak? Iya. Kenapa? Karena ada contohnya Nabi kita Adam alaihissalam. Ya tak? Adam alaihissalam kan dulu di surga dewean. Ya? Sampai bingung malaikat Ridwan saat itu melihat Adam ini. Jadi ngapo? Adam ini aku ni mak mana lari. Segala lado di surga. Nak pengen buahan lagi, nak pengen minuman enak ado. Segala lado, tapi masih gelap ngomong duduk di bawah pohon dewean. Bengong. Ya. Ngelapor malaikat Ridwan kepada Allah, ya Allah, aku bingung dengan Adam ini, ya Allah, ngapa ni ada ni gelap ngelamun dewean. Oh, kata Allah, karena Allah Maha tahu di hati seseorang, dia tidak butuh kawan. Tidak. Makanya diciptakan Siti Hawa. Makanya ada kawan. Bahagia di surga, Bu. Sudah lengkap. Suami istri tadi di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang tak senang dengan Adam dan dengan Hawa sama Siti Hawa ini. Siapa? Iblis. Yang tak senang Iblis tadi, iblis, syaitan. Syaitan kan sudah jelas-jelas kan? Waktu Adam dewean baik sudah membangkang sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya si iblis tadi, syaitan tadi dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya saat itu iblis ngomong sama Allah nak nyari kawan. Makanya dari mulai di surga itu sudah mulai berusaha dia menggoda Adam dan Siti Hawa tadi agar melanggar apa-apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu gue ceritanya? Dosa kita cerita lagi kita mau panjang gitu. Jadi Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting sekali lagi melalui subuh ini, mari kita bersama-sama selalu mengingat kepada diri, ke dalam diri kita, mengintrospeksi diri kita. Kalau mungkin yang selama ini ibadah kita masih kurang, ibadah kita kepada Allah masih kurang, yuk kita sama-sama perbaiki. Kalau mungkin selama ini kita masih tidak bagus dengan tetangga kita tidak bagus dengan keluarga-keluarga kita, yuk kita sama-sama memperbaiki itu semua. Kenapa? Karena harapan kita semua insyaallah kita ini, keluarga kita semua diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dan keluarga-keluarga kita melalui doa kita, munajat kita di subuh kali ini insyaallah akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dunia dan juga bahagia di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala qarib
نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا مباركا معصوما. ربنا تقبل دعاء وتقبل حاجاتنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Sekali lagi kami Al-Muqsir ini mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, Bapak ini Pak. Ya. Ada apa? Nanti bisa lihat di Senyum. Buka dulu.